Diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman semua dan dosen yang saya hormati, yaitu Ibu Dr. Anda Tin Indrawati MPD, serta Abang Izan Muhammad Furqan selaku asisten dosen. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sholawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya Rahmania Yunia Adeliani sebagai moderator, dan rekan-rekan saya ada Gina Selvia, kemudian Muhammad Fadil, Khairatul Ummah, serta Umniati Ersya. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Prosedur Pemilihan Media Pembelajaran SD. Media sangat penting dalam proses belajar mengajar, karena merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar. Dan masing-masing media mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Pemilihan dan penggunaan media secara terintegrasi dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, pendidik memiliki peran penting dalam menyediakan serta menerapkan media yang sesuai dengan materi yang disajikan oleh karena itu, perlu sekali memilih dengan cermat dan tepat agar bisa digunakan secara tepat. Bagaimana prosedur pemilihan media? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, marilah kita perhatikan dengan baik penjelasan yang akan dijelaskan oleh presentator pertama kita, yaitu Gina Selvia. Kepada Gina, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Gina Selvia akan menjelaskan terkait tentang pengertian media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran menurut Oyomar yaitu media pembelajaran merupakan sebuah alat dan bahan yang bisa berupa manusia atau benda mati yang memiliki manfaat sebagai alat bantu komunikasi belajar peserta didik dengan pendidik di dalam kelas untuk mempermudah dalam memahami suatu materi pembelajaran. Selanjutnya, menurut Gerlach, media pembelajaran yaitu media pembelajaran bukan hanya benda dan alat saja, akan tetapi bisa berupa manusia atau suatu pengalaman pribadi. Dengan hal tersebut, siswa bisa belajar melalui pengalamannya sendiri sehingga siswa meningkatkan kemampuan dan merubah perilakunya lebih baik melalui pengalamannya sendiri. Nah, dari pendapat dua para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang bisa membantu untuk mempermudah dalam mendapatkan suatu informasi serta meningkatkan semangat belajar, sehingga media ini bisa mewujudkan tujuan pendidik untuk melakukan pembelajaran secara efektif. Baik, sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Gina atas pemaparannya. Kita lanjut ke poin selanjutnya, terkait faktor pemilihan media pembelajaran yang akan disampaikan oleh Umniati Ersya. Kepada disilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Umniati Ersya akan menyampaikan materi terkait pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, faktor pemilihan media pembelajaran. Di sini terdapat 4 faktor, yaitu dana atau material, materi pembelajaran, peserta didik, dan jenis-jenis media. Pertama, dana atau material. Kebanyakan guru di sekolah tidak menggunakan media untuk mempermudah siswa dalam mempelajari suatu materi pelajaran, dikarenakan dana yang dibutuhkan cukup mahal, sedangkan sekolah tidak memfasilitasi dengan baik. Maka guru harus benar-benar pandai dalam membuat media agar tidak menghabiskan dana yang mahal, seperti guru memanfaatkan barang-barang bekas dalam pembuatan media. Yang kedua, materi pelajaran. Selain dana, di sini guru harus memperhatikan materi pembelajaran. Karena setiap materi itu beda, maka penggunaan medianya juga berbeda. Sebelum menentukan media, guru harus mengurutkan materi dan menggabungkan materi agar saling berkesinambungan. Dengan demikian, guru bisa memakai satu media untuk beberapa materi. Yang ketiga, peserta didik. Faktor selanjutnya yang harus dipersiapkan yaitu dari peserta didiknya. Pemahaman setiap individu dengan individu lainnya itu berbeda. Ada siswa yang gemar menggambar, menulis, mendengarkan, dan lain sebagainya.
Dari data tersebut, guru harus membuat media semenarik mungkin agar perhatian semua siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda itu tertuju dengan media tersebut dengan rasa senang dan gembira. Yang terakhir, jenis-jenis media. Pendidik dalam memilih media harus menentukan jenis media yang akan digunakan itu yang mana. Jenis-jenis media antara lain ada audio visual, dan alat peraga. Dengan adanya jenis media seperti itu, pendidik bisa melakukan stimulus respon dengan peserta didik dengan baik. Yang selanjutnya, komponen yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama ada instructional goals, yaitu tujuan instruksional apa yang akan dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dari kajian tujuan instruksional umum atau TIU atau tujuan instruksional khusus atau TIK. Ini bisa dianalisis media apa yang cocok guna mencapai tujuan tersebut. Jika kita kaitkan dengan kurikulum berbasis kompetensi, maka kita harus memperhatikan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan terutama indikator. Yang kedua ada instructional content, materi pembelajaran, yaitu bahan atau kajian yang akan diajarkan pada program pembelajaran tersebut. Pertimbangan lainnya dari bahan atau pokok bahasan tersebut sampai sejauh mana kedalaman yang harus dicapai. Dengan demikian, kita bisa mempertimbangkan media apa yang sesuai dengan penyampaian bahan tersebut. Yang ketiga, learner karakteristik, familiaritas media dan karakteristik siswa, yaitu mengkaji sifat-sifat dan ciri media yang akan digunakan dikaitkan dengan karakteristik siswa, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif dari siswa terhadap media yang akan digunakan. Yang terakhir ada media selection, adanya sejumlah media yang bisa diperbandingkan karena pemilihan media pada dasarnya adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah media yang ada ataupun yang akan dikembangkan. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Uniati Ersya atas pemaparan materinya. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa faktor pemilihan media itu ada 4 yang telah disebutkan tadi. Ada dana atau material, kemudian materi pelajaran, peserta didik, serta jenis-jenis media. Nah, untuk komponen yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran itu ada 4. Ada instructional goals, learning characteristic, instructional content, dan media selection. Terima kasih, Kita lanjut ke poin selanjutnya yang akan dipaparkan oleh Muhammad Fadil. Kepada Muhammad Fadil, disilakan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai prosedur pemilihan media pembelajaran. Nah, secara umum, prosedur pemilihan media pembelajaran itu ada 6 langkah. Yang pertama menentukan apakah pesan yang akan disampaikan itu merupakan tujuan pembelajaran atau hanya sekedar informasi atau hiburan saja. Yang kedua, menetapkan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau instruksional atau alat bantu mengajar atau peraga begitu. Yang ketiga, menetapkan apakah dalam usaha mendorong kegiatan belajar tersebut akan digunakan strategi apa begitu, baik itu afektif, kognitif, atau psikomotorik. Yang keempat, menentukan media yang sesuai dari kelompok media yang cocok untuk strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan ketentuan atau kriteria kebijakan, fasilitas, dan kemampuan produksi maupun biaya. Yang kelima, mereview kembali kelemahan dan kelebihan media yang dipilih. Bila perlu itu kita mengkaji kembali apa saja alternatif-alternatif yang ada atau yang jadi permasalahan di media tersebut. Dan yang keenam yaitu perencanaan. Sebelumnya, moderator, operator. Ya, dan yang keenam yaitu perencanaan pengembangan dan produksi media tersebut. Ya, mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Fadil atas pemaparan materinya. Jadi yang disampaikan oleh Muhammad Fadil itu tadi ada prosedur pemilihan media secara umum ya, ada 6 langkah. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pemaparan materi selanjutnya oleh Khairatul Ummah.
kepada Khairatul Ummah, disilakan. Baik, sepertinya Khairatul Ummah ada kendala. Izinkan saya menyampaikan materi selanjutnya terkait langkah-langkah dalam memilih media pengajaran menurut Muhammad Ali tahun 1984, halaman 73. Nah, terdapat dituliskan 10 langkah-langkah yang ditempuh dalam pemilihan media pembelajaran. Yang pertama itu ada merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, terus yang kedua itu mengklasifikasi tujuan berdasarkan domain atau tipe pelajar. Kemudian yang ketiga itu ada memilih peristiwa-peristiwa pengajaran yang akan berlangsung. Keempat, menentukan tipe perangsang untuk tiap peristiwa. Yang kelima itu mendaftar media yang dapat digunakan pada setiap peristiwa dalam pengajaran. Yang keenam itu mempertimbangkan berdasarkan nilai kegunaan media yang dipakai. Kemudian yang ketujuh, menentukan media yang terpilih akan digunakan. Selanjutnya, yang kedelapan, menulis rasional atau penalaran memilih media tersebut. Yang kesembilan, itu menuliskan tata cara pemakaiannya pada setiap peristiwa. Dan yang kesepuluh, itu menuliskan skrip pembicaraan dalam penggunaan media. Selaras dengan hal tersebut, ada langkah-langkah pemilihan media pembelajaran itu menurut Anderson tahun 1976. Nah, menurut Anderson, itu ada 5 langkah yang perlu ditempuh dalam memilih media pembelajaran. Di antaranya, langkah pertama itu penerangan atau pembelajaran. Langkah pertama, menentukan apakah penggunaan media untuk keperluan informasi atau pembelajaran. Media untuk keperluan informasi, penerima informasi tidak ada kewajiban untuk dievaluasi kemampuan atau keterampilannya dalam menerima informasi. Sedangkan media untuk keperluan pembelajaran, penerima pembelajaran harus menunjukkan kemampuannya sebagai bukti bahwa mereka telah belajar. Nah, langkah yang kedua itu menentukan transmisi pesan. Dalam kegiatan ini, kita sebenarnya dapat menentukan pilihan apakah dalam proses pembelajaran akan digunakan alat bantu pengajar atau media pembelajaran. Alat bantu pengajaran alat yang didesain, dikembangkan, dan diproduksi untuk memperjelas tenaga pendidik dalam mengajar. Sedangkan media pembelajaran adalah media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara produk pengembang, media, dan peserta didik atau pengguna. Atau dengan kata lain, peran pendidik sebagai penyampai materi pembelajaran digantikan oleh namanya media. Selanjutnya langkah yang ketiga itu menentukan karakteristik pembelajaran. Asumsi kita bahwa kita telah menyusun desain pembelajaran di mana kita telah melakukan analisis tentang mengajar, merumuskan tujuan pembelajaran, telah memilih materi dan metode. Selanjutnya perlu dianalisis apakah tujuan pembelajaran yang telah ditentukan itu termasuk dalam ranah kognitif, afektif, atau psikomotor. Masing-masing tujuan tersebut memerlukan media yang berbeda. Kemudian langkah yang keempat itu klasifikasi media. Media dapat diklasifikasikan sesuai dengan ciri khusus masing-masing media. Berdasarkan dari manusia normal, media dapat diklasifikasikan menjadi media audio, ada media video, dan audio visual. Berdasarkan ciri dan bentuk fisiknya, media dapat dikelompokkan menjadi media proyeksi atau diam dan gerak. Kemudian ada media non-proyeksi, 2 dimensi dan 3 dimensi. Sedangkan jika diklasifikasikan berdasarkan keberadaannya, media dikelompokkan menjadi 2, yaitu media yang berada di dalam ruangan kelas dan media yang berada di luar ruangan kelas. Masing-masing media tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan bila dibandingkan dengan media lainnya. Kemudian langkah yang kelima, langkah terakhir itu adalah analisis karakteristik masing-masing media. Media pembelajaran yang banyak macamnya perlu dianalisis kelebihan dan kekurangannya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pertimbangan pula dari aspek ekonomi dan ketersediaannya.
dari berbagai alternatif, kemudian dipilih media yang tepat. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya terkait langkah-langkah pemilihan media. Mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu penambahan materi. Mungkin ada dari teman-teman kelompok lain, jika ada yang ingin menambahkan materi untuk Raisen, kami menerima satu penambahan materi setiap masing-masing kelompok. Nah, mungkin untuk yang pertama ada Aulia Febrina, disilahkan untuk menambahkan materi. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Aulia Febrina dari kelompok 5 ingin menambahkan materi mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran. Di mana yang perlu kita perhatikan, yang pertama yaitu hambatan pengembang dan pembelajaran yang meliputi faktor dana, fasilitas, dan peralatan yang tersedia, waktu, serta sumber-sumber yang tersedia. Kemudian yang kedua yaitu persyaratan isi, tugas, dan jenis pembelajaran. Nah, di mana dalam hal ini itu kita perlu memperhatikan materi apa yang akan digunakan dalam pembelajaran serta jenis media apa yang cocok dengan materi yang akan disampaikan. Yang ketiga yaitu hambatan dari peserta didik, dengan artian apa kesulitan yang dialami oleh peserta didik itu harus dipertimbangkan juga, baik itu berupa kemampuan serta keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang keempat yaitu faktor tingkat kesenangan lembaga, guru, dan peserta didik serta keefektivitasannya. Yang kelima yaitu mempertimbangkan kemampuan dalam mengakomodasi penyajian stimulus yang tepat. Nah, kemampuan mengakomodasi ini itu berupa bagaimana cara penyajian respon peserta didik atau umpan balik, serta pemilihan informasi atau stimulus untuk latihan atau tes yang akan digunakan. Dan yang terakhir yaitu media sekunder harus mendapat perhatian karena dalam pembelajaran yang berhasil itu medianya adalah media yang beragam. Mungkin sekian tambahan materi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia Febrina yang telah menambahkan materi tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media. Tadi ada 6 poin ya, Aulia. Mungkin selanjutnya kita berpindah pada penambah materi. Desripa Ramayori, kepada Desripa disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Desripa Ramayori, perwakilan dari kelompok 7, ingin menambahkan materi tentang kriteria yang perlu diperhatikan dalam proses pemilihan media pembelajaran. Sebagaimana yang disebutkan oleh Asyar 2012, kriteria yang perlu diperhatikan dalam proses pemilihan media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, jelas dan rapi. Media pembelajaran yang baik harus jelas dan rapi dalam tampilannya, mencakup layout atau pengaturan format sajian, suara, tulisan, dan ilustrasi gambar. Ini penting dalam proses penarikan sikap siswa dalam proses belajar, sehingga manfaat media itu sendiri maksimal dalam perbaikan pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua, bersih dan menarik. Bersih dalam artian tidak ada gangguan yang tak perlu dalam tampilan media pembelajaran, mencakup pada teks, gambar, suara, dan video. Media yang tidak menarik akan menurunkan motivasi siswa dalam proses belajar. Yang ketiga, cocok dengan sasaran. Media pembelajaran harus disesuaikan dengan jumlah sasaran, karena media pembelajaran yang diperuntukkan untuk kelompok besar belum tentu cocok digunakan dengan kelompok kecil atau perorangan. Yang keempat, relevan dengan topik yang diajarkan. Media pembelajaran yang dibuat harus sesuai dengan karakteristik isi berupa fakta, konsep, prinsip, prosedural, atau generalisasi, agar dapat membantu proses pembelajaran menjadi efektif dan sesuai dengan kebutuhan dari siswa itu sendiri. Yang kelima, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keenam, praktis, luas, dan tahan. Yang ketujuh, berkualitas baik. Kriteria media pembelajaran harus berkualitas baik. Kualitas ini mencakup pada semua aspek perkembangan, baik visual, baik gambar, atau fotografi.
Selanjutnya, yang ke-8, ukurannya sesuai dengan lingkungan belajar. Media pembelajaran harus disesuaikan dengan situasi atau kondisi dari lingkungan atau tempat media akan digunakan. Misalnya di kelas yang sempit tidak cocok untuk media yang berukuran besar karena akan membuat pembelajaran tidak kondusif. Sekian tambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Desri Paramayori yang telah menambahkan materi terkait kriteria yang perlu diperhatikan dalam proses pemilihan pembelajaran. Tadi telah disebutkan 8 poin. Di antaranya jelas dan rapi, bersih dan menarik, relevan dengan topik yang diajarkan, berkualitas baik, serta lingkungan yang sesuai. Nah, mungkin kita lanjut ke penambah materi selanjutnya. Ada Latifah Syahadah Ramansyah. Kepada Latifah, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang menambahkan materi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan media pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, seorang guru belum cukup apabila hanya mengetahui kegunaan dan mengetahui penggunaan media pembelajaran, melainkan harus mengetahui dan terampil bagaimana cara menggunakannya. Sehubungan dengan hal itu, ada beberapa prinsip atau kriteria penggunaan media yang perlu dipedomani oleh guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, ketepatan dengan tujuan pembelajaran. Artinya media pembelajaran dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan. B. Dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang singkat, fakta, prinsip yang sangat memerlukan bantuan media agar mudah dipahami siswa. C. Kemudahan memperoleh media, artinya media yang diperlukan mudah diperolehnya, setidak-setidaknya dapat dibuat oleh guru saat mengajar dan mungkin sudah tersedia di sekolah. D. Keterampilan guru dalam menggunakan media, apabila jenis media yang diperlukan syarat utama adalah guru harus dapat menggunakan dalam proses pembelajaran, yang tersedianya waktu untuk menggunakan hingga media tersebut dapat bermanfaat bagi siswa saat pelajaran berlangsung. Yang F yaitu sesuai dengan taraf berpikir siswa sehingga makna yang terkandung di dalam dapat dipahami siswa. Sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Latifah yang telah menambahkan terkait prinsip penggunaan media pembelajaran. Nah, kita lanjut ke penambah materi selanjutnya, yaitu ada Mutia Adelina. Pada Mutia Adelina, disilahkan. Terima kasih, moderator. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menambahkan materi mengenai media-media yang akan dipilih. Tentunya harus memenuhi beberapa syarat. Di sini ada visuals, yaitu visible, interesting, simple, useful, accurate, legitimate, dan struktur. Visible atau mudah dilihat, artinya media yang kita gunakan itu harus dapat memberikan keterbacaan bagi orang lain yang melihatnya. Yang kedua, interesting atau menarik, yaitu media yang kita gunakan harus memiliki nilai ketertarikan, sehingga pada saat melihatnya akan tergerak dan terdorong untuk memperhatikan pesan yang disampaikan melalui media tersebut. Selanjutnya ada simple atau sederhana, yaitu media yang kita gunakan harus memiliki nilai kepraktisan dan kesederhanaan sehingga tidak berakibat pada inefisiensi dalam pembelajaran. Selanjutnya ada useful atau bermanfaat, yaitu media yang kita gunakan dapat bermanfaat dalam pencapaian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Selanjutnya ada accurate atau benar, yaitu media yang dipilih benar-benar sesuai dengan karakteristik materi atau tujuan pembelajaran. Atau dengan kata lain, media tersebut benar-benar valid dalam pembuatan dan penggunaannya dalam pembelajaran. Selanjutnya ada legitimate atau sah. Masuk akal artinya media pembelajaran dirancang dan digunakan untuk kepentingan pembelajaran oleh orang atau lembaga yang berwenang. Contohnya di sini seperti guru. Yang terakhir ada struktur atau media tersebut terstruktur. Artinya, media pembelajaran baik dalam pembuatan atau penggunaannya merupakan bagian tak terpisahkan dari materi yang akan disampaikan melalui media tersebut. Sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutia Adelina yang telah menambahkan materi terkait syarat-syarat media yang akan dipilih. Kemudian kita lanjut ke penambah materi selanjutnya, yaitu ada Ainul Husna. Kepada Ainul Husna, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya Ainul Husna, perwakilan dari kelompok 1 akan menambahkan materi terkait tujuan, manfaat, dan fungsi pemilihan media pembelajaran.
Menurut Lestari, Aryani, dan Asyadi pada tahun 2014, tujuan prosedur pemilihan media pembelajaran yaitu agar mempermudah guru dalam menentukan penyampaian pesan-pesan atau materi pelajaran kepada siswanya agar pesan lebih mudah dimengerti, lebih menarik, dan lebih menyenangkan bagi peserta didik. Menurut Mahnun pada tahun 2012, fungsi dari prosedur pemilihan media pembelajaran yaitu yang pertama, fungsi stimulasi adalah fungsi yang menimbulkan ketertarikan untuk mempelajari dan mengetahui lebih lanjut segala hal yang ada pada media. Yang kedua, fungsi mediasi merupakan perantara antara guru dan siswa. Dalam hal ini, media menjembatani komunikasi antara guru dan siswa. Yang ketiga, fungsi informasi yaitu fungsi yang menampilkan penjelasan yang ingin disampaikan guru. Dengan keberadaan media, siswa dapat menangkap keterangan atau penjelasan yang dibutuhkannya atau yang ingin disampaikan oleh guru. Menurut Kem dan Dayton pada tahun 1985, manfaat prosedur pemilihan media pembelajaran yaitu yang pertama, penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan oleh guru. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, efisiensi mengajar oleh guru dalam waktu dan tenaga. Kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. 7. Media dapat menemukan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Dan yang terakhir, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Sekian penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ainul Husna yang telah menambahkan materi terkait tujuan dan manfaat pemilihan media pembelajaran. Kita lanjut ke penambah materi selanjutnya, yaitu ada Fiore Nadila. Kepada Fiore Nadila, disilakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya moderator. Saya Fiore Nadila dari kelompok 4 ingin menambahkan materi mengenai prinsip-prinsip psikologis yang perlu mendapat pertimbangan dalam pemilihan dan penggunaan media. Yang pertama yaitu motivasi. Harus ada kebutuhan minat atau keinginan untuk belajar dari pihak siswa sebelum meminta perhatiannya untuk mengerjakan tugas dan latihan. Lagi pula, pengalaman yang akan dialami siswa harus relevan dengan dan bermakna baginya. Oleh karena itu, perlu untuk melahirkan minat itu dengan perlakuan yang memotivasi dari informasi yang terkandung dalam media pembelajaran tersebut. Lalu yang kedua, perbedaan individual. Siswa belajar dengan cara dan tingkat kecepatan yang berbeda. Faktor-faktor seperti kemampuan inteligensia, tingkat pendidikan, kepribadian, dan gaya belajar mempengaruhi kemampuan dan kesiapan siswa untuk belajar. Tingkat kecepatan penyajian informasi melalui media harus berdasarkan tingkat pemahaman. Lalu yang ketiga, tujuan pembelajaran. Jika siswa diberitahukan apa yang diharapkan mereka dipelajari melalui media pembelajaran itu, kesempatan untuk berhasil dalam pembelajaran semakin besar. Di samping itu, pernyataan mengenai tujuan belajar yang ingin dicapai dapat menolong perancang dan penulis materi pelajaran. Tujuan ini akan menentukan bagian isi yang mana yang harus mendapatkan perhatian pokok dalam media pembelajaran. Lalu yang keempat, organisasi isi. Pembelajaran akan lebih mudah jika isi dan prosedur atau keterampilan fisik yang akan dipelajari diatur dan diorganisasikan ke dalam urutan-urutan yang bermakna. Siswa akan memahami dan mengingat lebih lama materi pelajaran secara logis, disusun dan diurut-urutkan secara teratur. Di samping itu, tingkatan materi yang akan disajikan ditetapkan berdasarkan kompleksitas dan tingkat kesulitan materi itu. Dengan cara seperti ini, dalam pengembangan dan penggunaan media, siswa dapat dibantu untuk secara lebih baik mensintesis dan memadukan pengetahuan yang akan dipelajari. Lalu yang kelima, persiapan sebelum belajar. Siswa sebaiknya telah menguasai secara baik pelajaran dasar atau memiliki pengalaman yang diperlukan secara memadai yang mungkin merupakan persyaratan untuk menggunakan media dengan sukses. Dengan kata lain, ketika merancang materi pelajaran, perhatian harus ditujukan kepada sifat dan tingkat persiapan siswa. Lalu yang keenam, emosi. Pembelajaran yang melibat emosi dan perasaan pribadi serta kecakapan amat berpengaruh dan bertahan. Media pembelajaran adalah cara yang sangat baik untuk menghasilkan respon emosional seperti takut, cemas, empati, cinta, kasih sayang, dan kesenangan.
Oleh karena itu, perhatian khusus harus ditunjukkan kepada elemen-elemen rancangan media jika hasil yang diinginkan berkaitan dengan pengetahuan dan sikap. Lalu yang ketujuh, partisipasi. Agar pembelajaran berlangsung dengan baik, seorang siswa harus menginternalisasi informasi, tidak sekadar diberitahu kepadanya. Oleh sebab itu, belajar memerlukan kegiatan. Partisipasi aktif oleh siswa jauh lebih baik daripada mendengarkan dan menonton secara pasif. Partisipasi artinya kegiatan mental atau fisik yang terjadi di sela-sela penyajian materi pelajaran. Dengan partisipasi, kesempatan lebih besar terbuka bagi siswa untuk memahami dan mengingat materi pelajaran itu. Lalu yang kedelapan, umpan balik. Siswa belajar dapat meningkat apabila apabila pengetahuan tentang hasil belajar, pekerjaan yang baik, atau kebutuhan untuk perbaikan pada sisi tertentu akan memberikan sumbangan terhadap motivasi belajar yang berkelanjutan. Lalu yang ke-9, penguatan atau reinforcement. Apabila siswa berhasil belajarnya, ia didorong untuk terus belajar. Pembelajaran yang didorong oleh keberhasilan amat bermanfaat. Dapat membangun kepercayaan diri dan secara positif mempengaruhi perilaku di masa-masa yang akan datang. Ke-10, latihan dan pengulangan. Sesuatu hal yang baru jarang sekali dapat dipelajari secara efektif hanya dengan sekali jalan. Agar sesuatu pengetahuan atau keterampilan dapat menjadi bagian kompetensi atau kecakapan intelektual seseorang. Seseorang haruslah pengetahuan atau keterampilan itu sering diulangi dan dilatih dalam berbagai konteks. Dengan demikian, ia dapat tinggal dalam ingatan jangka panjang. Lalu yang terakhir, yang ke-11, yaitu penerapan. Hasil belajar yang diinginkan adalah meningkatkan kemampuan seseorang untuk menerapkan atau mentransfer hasil belajar pada masalah atau situasi baru. Tanpa dapat melakukan ini, pemahaman sempurna belum dapat dikatakan dikuasai. Siswa mesti telah pernah dibantu untuk mengenali atau menemukan generalisasi, yaitu konsep, prinsip, dan kaidah yang berkaitan dengan tugas. Kemudian, siswa diberi kesempatan untuk bernalar dan memutuskan dengan menerapkan generalisasi atau prosedur terhadap berbagai masalah atau tugas baru. Baiklah, itu penambahan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fiorena Dila yang telah menambahkan materi. Dari sekian yang telah menambahkan materi, kelompok 6 telah menerima 6 orang dari masing-masing kelompok, yaitu ada Aulia dari kelompok 5, Desripa dari kelompok 7, Latifa dari kelompok 3, Mutia dari kelompok 2, Ainul dari kelompok 1, serta Fioren dari kelompok 4. Nah, mungkin sekian sesi penambahan materi. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi atau sesi tanya-jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand. Oke, kami sudah melihat berapa orang yang raise hand. Mungkin untuk pertanyaan pertama, itu akan disampaikan oleh Cindy Alriski. Pada Cindy, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Cindy Alriski, perwakilan dari kelompok 7, izin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 6. Nah, bahwasanya tadi kelompok 6 telah mengatakan, menurut Tresna Sasrawijaya, dia mengatakan bahwa memilih media pembelajaran itu sangat sulit, karena salah satu alasannya sumber media itu banyak sekali. Nah, pertanyaan dari saya yaitu, kenapa dengan tersedianya sumber media pembelajaran yang banyak tersebut dapat menyulitkan pendidik atau guru dalam memilih media pembelajaran? Apakah cukup jelas, moderator? Sudah cukup jelas, Cindy? Sudah, Cindy, pertanyaannya? Baik, terima kasih, moderator. Baik, terima kasih, Cindy, atas pertanyaannya. Mungkin boleh dituliskan pertanyaannya di grup chat atau kolom komentar. Untuk penanya selanjutnya, itu ada Dwi Ranti Oktari. Kepada Dwi Ranti Oktari, disilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baiklah, saya Dwi Ranti Oktari, NIM 21129380, perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya kepada kelompok penyaji.
Nah, bagaimana proses pertimbangan pemilihan media yang sesuai dengan sasaran pembelajaran? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi Ranti Oktari atas pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya ketiga, itu ada Anissa Rahmayani. Kepada Anissa Rahmayani, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Anissa Rahmayani ingin bertanya kepada kelompok penyaji. Saya perwakilan dari kelompok 2, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita atau langkah persiapan awal kita sebagai calon pengajar atau calon pendidik untuk menambah pengalaman dalam memilih media pembelajaran nantinya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Anissa Rahmayani atas pertanyaannya. Mungkin kita untuk satu sesi dulu ya, tiga pertanyaannya lagi akan dilanjutkan nanti. Izinkan kami dari kelompok penyaji mendiskusikan 3 pertanyaan yang telah masuk. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan kami waktu untuk berdiskusi, untuk mendiskusikan pertanyaan yang telah dipaparkan tadi. Baik, untuk pertanyaan pertama, pertanyaan dari Cindy, itu akan coba dijawab oleh Gina Selvia. Kepada Gina, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Gina Selvia, izin mencoba menjawab pertanyaan Cindy, di mana pertanyaannya, di makalah dijelaskan bahwa Tresna Sasrawijaya dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Program Pengajaran mengatakan bahwa memilih media adalah sangat sulit, dengan salah satu alasannya yaitu sumber media banyak sekali. Nah, pertanyaannya, kenapa dengan tersedianya sumber media pembelajaran dapat menyulitkan dalam memilih media pembelajaran? Itu karena jika tersedianya banyak media pembelajaran, banyak juga ragam media yang harus dikenali. Banyak juga pertimbangan yang harus dilakukan dalam memilih. Dan jika banyak media pembelajaran tersedia, guru harus teliti dan harus pandai dalam memilih. Dan dalam memilih itu bukanlah sesuatu yang mudah. Baik, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Gina yang telah mencoba menjawab pertanyaan dari Cindy. Nah, mungkin ada dari teman-teman lain ingin menambahkan jawaban yang telah diberikan dari Gina tadi. Boleh raise hand. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Oh, oke, ini ada Aulia Febrina. Pada Aulia Febrina, disilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Aulia Febrina dari kelompok 5 ingin menambahkan jawaban sedikit atas pertanyaan Cindy Al-Rizky, di mana pertanyaannya yaitu mengenai sumber media yang sangat sulit. Nah, mengapa dengan tersedianya sumber media pembelajaran itu menyulitkan dalam memilih media pembelajaran?
Sebelumnya saya setuju dengan jawaban yang telah disampaikan Gina. Dengan beragamnya media pembelajaran yang tersedia itu guru pasti perlu mengenali satu persatu media tersebut. Nah, dalam mengenali satu persatu itu pasti ada juga kesulitannya kan, karena juga butuh waktu untuk mengenali media pembelajaran itu jika dikenali secara satu persatu. Nah, kemudian Gina tadi juga menyampaikan perlu juga mempertimbangkan media mana yang cocok untuk digunakan begitu. Kemudian mengapa sulit? Karena tentu saja guru harus mencocokkan media tersebut dengan materi, seperti syarat ataupun hal-hal yang diperhatikan dalam memilih media. Nah, kan guru harus mencocokkan antara materi dengan media yang digunakan. Kemudian, apabila guru mencocokkan satu persatu, itu tentunya pasti memakan waktu yang sangat lama. Kemudian, untuk menganalisis dalam kesulitan ataupun ketidaknyamanan siswa pada satu media itu juga perlu dipertimbangkan oleh guru. Nah, oleh karena itulah dengan beragamnya media itu guru pasti mengalami kesulitan dalam memilihnya manakah media yang cocok dengan materi pembelajaran. Mungkin sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Aulia Febrina yang telah menambahkan jawaban. Apakah ada dari teman-teman yang lain yang masih ingin menambahkan jawaban terkait pertanyaan dari Cindy tadi? Baik, sepertinya tidak ada. Selanjutnya coba kita akan minta tanggapan kepada Cindy. Bagaimana Cindy atas jawaban yang telah diberikan oleh Gina dan Aulia tadi? Apakah dapat dipahami dan disimpulkan? Baik, terima kasih moderator. Saya sudah dapat memahami jawaban yang telah diberikan oleh kelompok penyaji maupun tambahan dari teman Aulia tadi. Bahwasanya dapat saya simpulkan jika media pembelajaran itu tersedia dalam jumlah yang banyak itu dapat menyulitkan guru dalam memilihnya yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan. Karena dengan tersedianya banyak media itu akan banyak pertimbangan yang akan dilakukan, sehingga juga guru harus teliti dalam memilih media tersebut. Dan yang disampaikan oleh Aulia tadi bahwasanya guru juga harus mengenali media tersebut satu persatu, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam memilih media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran yang akan diajarkan oleh guru. Baik, mungkin sekian yang dapat saya simpulkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Cindy. Mungkin kita lanjut ke penanya kedua, pertanyaan dari Dwi Ranti Oktari yang akan coba dijawab oleh Muhammad Fadil. Kepada Muhammad Fadil, disilakan. Ya, terima kasih moderator. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dwi Ranti Oktari. Yang pertanyaannya yaitu, bagaimana proses pertimbangan pemilihan media yang sesuai dengan sasaran pembelajaran? Ya, menurut Suparno tahun 1987, cara memilih media pembelajaran agar sesuai dengan sasaran pembelajaran yaitu yang pertama, hendaknya mengetahui karakteristik setiap media pembelajaran yang akan dibuat begitu. Yang kedua, hendaknya memilih media yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya, memilih media yang sesuai dengan metode yang kita pergunakan. Selanjutnya, hendaknya kita memilih media yang sesuai dengan materi, yang sesuai dengan yang akan dikomunikasikan atau disampaikan begitu. Yang kelima yaitu hendaknya memilih media yang sesuai dengan keadaan siswa, jumlahnya maupun usianya, ataupun tingkat pendidikannya. Yang keenam, hendaknya memilih media yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan tempat media dipergunakan. Dan janganlah memilih media dengan alasan bahan tersebut satu-satunya yang kita miliki.
Namun demikian juga harus menjadi pertimbangan juga adalah dalam memilih dan menentukan media pembelajaran itu adalah situasi pembelajarannya gitu. Atau memperhatikan bagaimana kecocokan media yang akan digunakan dari sudut kemampuan media itu sendiri untuk menyampaikan komunikasi yang akan diinginkan gitu. Ya, mungkin sekian jawaban dari saya, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Fadil yang telah mencoba menjawab pertanyaan dari Wiranti ya. Mungkin ada dari rekan-rekan lain yang ingin mencoba menambahkan jawaban terkait pertanyaan dari Ranti tadi. Oke, ada Syahnaz Nazira. Pada Syahnaz Nazira, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Syahnaz Nazira dari kelompok 2, izin sedikit menambahkan jawaban dari pertanyaan Dwi Ranti Oktari. Dengan pertanyaannya adalah, bagaimana proses pertimbangan pemilihan media yang sesuai dengan sasaran pembelajaran? Pemilihan media harus dipertimbangkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, kondisi dan keterbatasan yang ada dengan mengingat kemampuan dan sifat-sifat khasnya atau karakteristik media yang bersangkutan. Pemilihan media seharusnya tidak terlepas dari konteksnya bahwa media merupakan komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Karena itu, meskipun tujuan dan isinya sudah diketahui, faktor-faktor lain seperti waktu dan sumber, serta prosedur penilaiannya juga perlu dipertimbangkan sebagai pendekatan praktis. Selanjutnya, yang perlu dipertimbangkan guru atau tenaga pendidik dalam memilih media pembelajaran menurut Nana Sugiana pada tahun 1990, yakni yang pertama ketetapan media dengan tujuan pengajaran, yang kedua dukungan terhadap isi bahan pelajaran, yang ketiga kemudahan memperoleh media, yang keempat keterampilan guru dalam menggunakannya, yang kelima tersedia waktu untuk menggunakannya, dan yang keenam yaitu sesuai dengan taraf berpikir anak. Nah, sepadan dengan hal itu, Nyoman Sudana Dekeng pada tahun 1993 menyatakan bahwa ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan guru atau pendidik dalam memilih media pembelajaran, yaitu yang pertama tujuan instruksional, yang kedua keefektifan, yang ketiga siswa, yang keempat ketersediaan, yang kelima biaya penggadaan, dan yang terakhir yaitu kualitas teknis. Sekian penambahan jawaban dari saya, kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Syahnaz Nazira yang telah menambahkan materi. Mungkin ada dari rekan-rekan lain yang masih ingin menambahkan jawaban terkait pertanyaan dari Dwi Ranti tadi. Baik, sepertinya tidak ada. Saya izin menambahkan sedikit mungkin dari artikel yang saya baca. Jadi untuk hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran itu, jadi media pembelajaran itu harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional yang telah disebutkan oleh rekan kita tadi. Di mana akan lebih baik jika mengacu setidaknya dua dari tiga ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi hal ini bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan. Jadi media pembelajaran juga bukan hanya mampu mempengaruhi aspek inteligensi siswa, namun juga aspek lain, yaitu sikap dan perbuatan. Mungkin kita kembalikan kepada Dwi Ranti. Bagaimana Ranti atas jawaban yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan kita tadi? Baik, terima kasih moderator. Mungkin yang saya simpulkan atas pertanyaan saya tadi yang dijawab oleh Muhammad Fadil, Syahnaz, serta moderator sendiri yaitu Rahmania, yang dapat saya simpulkan dengan pertanyaan saya tadi, jawabannya yang pertama, cara memilih media pembelajaran itu dapat dilihat sebagai hendaknya mengetahui karakteristik setiap media, terus hendaknya memilih media yang sesuai dengan tujuan, hendaknya memilih media itu sesuai dengan metode,
dan sesuai dengan materi yang akan dikomunikasikan. Nah, serta yang dibilang oleh Saudari Sana tadi, adanya penempatan media, dukungan terhadap sumber belajar, tersedianya waktu, dan cara pemikiran anak. Nah, yang dijelaskan oleh Ramania tadi yang saya dapat simpulkan bahwa media pembelajaran itu harus dipilih berdasarkan tujuan instruksional, di mana akan lebih baik jika mengacu atau setidaknya 2 dari 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang bertujuan agar media pembelajaran sesuai dengan arahan dan tidak melenceng dari tujuan, di mana juga media pembelajaran bukan hanya mampu mempengaruhi aspek intelijensi siswa, namun juga aspek lainnya yaitu ada sikap dan perbuatan. Nah, sekian kesimpulan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi Ranti sekaligus teman-teman yang telah menjawab dan menambahkan jawaban. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaan dari Anissa Rahmayani yang akan coba dijawab oleh Umniati Ersya. Pada rekan saya, Umniati Ersya, disilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Umniati Ersya dari kelompok 6 akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anissa Rahmayani. Di mana pertanyaannya bagaimana cara kita atau langkah persiapan awal kita sebagai calon pengajar untuk menambah pengalaman dalam memilih media pembelajaran nantinya. Nah, setiap pembelajaran yang efektif tentunya memerlukan perencanaan yang baik. Begitu juga dengan pemilihan media yang akan digunakan. Dalam pembelajaran akan membutuhkan perencanaan yang baik pula. Media yang beraneka ragam jenisnya tentunya tidak akan digunakan semuanya secara serentak dalam kegiatan pembelajaran, namun hanya beberapa saja. Untuk itu perlu dilakukan pemilihan media. Agar pemilihan media pembelajaran tersebut tepat sasaran, maka cara atau langkah persiapan awal kita sebagai calon pengajar untuk menambah pengalaman dalam memilih media pembelajaran nantinya itu perlu dipertimbangkan faktor atau kriteria dalam memilih media pembelajaran yang cocok untuk peserta didiknya. Nah, dari situ dapat kita lanjut pada langkah-langkah pemilihan media, di mana kriteria yang perlu dipertimbangkan guru atau tenaga pendidik dalam memilih media pembelajaran menurut Sujana 1990, yaitu pertama, ketepatan media dengan tujuan pengajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang kelima, ketersediaan waktu untuk menggunakannya. Dan yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir anak. Nah, setelah kita mengetahui kriteria atau faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih media pembelajaran, sehingga kita bisa mengetahui langkah-langkah dalam memilih media pembelajaran yang sudah dipaparkan dalam makalah kelompok 6, di mana menurut Anderson tahun 1976, langkah pertama itu penerangan atau pembelajaran. Nah, langkah pertama ini menentukan apakah penggunaan media untuk keperluan informasi atau pembelajaran. Yang kedua, langkah tentukan transmisi pesan. Dalam kegiatan ini, kita sebenarnya dapat menentukan pilihan apakah dalam proses pembelajaran akan digunakan alat bantu pengajaran atau media pembelajaran. Dan selanjutnya, langkah tentukan karakteristik pembelajaran. Nah, di sini kita telah menyusun desain pembelajaran, di mana kita telah melakukan analisis tentang mengajar, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keempat, klasifikasi media. Media dapat diklasifikasikan sesuai dengan ciri khusus masing-masing media. Nah, yang kelima, analisis karakteristik masing-masing media. Media pembelajaran yang banyak macamnya perlu dianalisis kelebihan dan kekurangannya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi kita dapat menyimpulkan persiapan awal sebagai calon pendidik yang dapat kita lakukan yaitu mempertimbangkan faktor atau kriteria dalam memilih media pembelajaran dan dilanjutkan pada langkah-langkah dalam memilih media pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam setiap memilih media pembelajaran yang akan kita lakukan agar menambah pengalaman dalam memilih media pembelajaran nantinya. Baiklah, sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Umniati Ersya yang telah mencoba menjawab pertanyaan dari Anissa Rahmayani. Nah, mungkin ada dari rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban atau menyanggah jawaban dari Umniati Ersya tadi. Silakan untuk raise hand.
ada Indah Kartika ya. Kepada Indah Kartika, disilahkan untuk menambahkan mungkin jawaban. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini izin menambahkan sedikit dari pertanyaan saudari Anissa Ramayani, di mana pertanyaannya bagaimana cara kita atau langkah persiapan awal kita sebagai calon pengajar untuk menambah pengalaman dalam memilih media pembelajaran nantinya. Nah, di sini kan kita mungkin bakal sebelumnya kita adalah mahasiswa untuk menjadi calon tenaga pendidik. Nah, di mana di sini bisa saja kita untuk menambah pengalaman ini bisa saja kita sering belajar lah untuk membuat media pembelajaran itu tadi. Terus kita itu juga ikut terampil dalam menggunakan media-media pembelajaran. Nah, selanjutnya itu kita yang menciptakan atau menciptakan rancangan dari pemilihan media pembelajaran tadi. Nah, setidaknya kita tahu nih kira-kira kalau kita lama dalam memilah-milih dari media pembelajaran tadi gitu. Mungkin sekian penambahan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Indah Kartika yang telah menambahkan jawaban dari pertanyaan Anissa serta jawaban dari Umi Atiarsya tadi. Apakah dari rekan-rekan lain masih ada yang ingin menambahkan atau memberi saran jawaban? Ada Azahidatul Hasanah. Pada Azahidatul Hasanah, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Azahidatul Hasanah dari kelompok 1 akan mencoba menambahkan sedikit jawaban dari kelompok penyaji dan jawaban dari Indah tadi ya. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara kita atau langkah persiapan awal kita sebagai calon pengajar untuk menambah pengalaman dalam memilih media pembelajaran nantinya. Jadi menurut sumber yang saya baca, itu yang pertama mungkin guru harus mempertimbangkan perbedaan murid. Setiap siswa itu kan unik. Mereka mempunyai gaya masing-masing dalam mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya. Mereka memiliki kemampuan yang berbeda, memiliki gaya belajar yang berbeda, serta memiliki sikap yang berbeda dalam menanggapi hal yang sama. Dan kemudian siswa juga mempunyai tingkat dan jenis kecerdasan yang berbeda. Untuk itu dalam pemilihan media pembelajaran, langkah awal mungkin mempertimbangkan perbedaan murid ini dalam menggunakan media tersebut. Yang kedua yaitu guru harus meningkatkan kualitas diri, ya seperti yang dikatakan oleh Indah tadi, merancang sendiri media yang digunakan. Nah, guru secara keseluruhan adalah figur yang menarik perhatian, baik di tengah keluarga, di masyarakat, apalagi di sekolah. Kemuliaan seorang guru tercermin dari kepribadian sebagai manifestasi dari sikap dan perilaku dari kehidupan sehari-hari. Kepribadian guru ini nantinya yang akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap peningkatan kualitas belajar siswa, kualitas pembelajaran, dan kualitas diri guru. Selain hal itu, peningkatan kualitas guru dapat dilakukan dengan meningkatkan kreativitas guru. Menurut Sudarma tahun 2014 terdapat beberapa kreativitas guru yang perlu ditingkatkan seiring dengan perubahan pembelajaran abad ke-21 sekarang ini. Yang pertama yaitu memiliki akses informasi yang luas dan cepat. Yang kedua, meningkatkan kreativitas membaca. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas menulis. Yang keempat, meningkatkan keterampilan dasar pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan kreativitas mengelola model pembelajaran. Dan yang keenam, meningkatkan kreativitas mengelola materi pembelajaran berbasis teknologi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Azahidatul Hasanah yang telah menambahkan jawaban. Apakah ada dari rekan-rekan yang lain yang masih ingin menambahkan jawaban? Baik, sepertinya tidak ada. Mungkin kita kembalikan kepada Anissa Rahmayani. Bagaimana Anissa, apakah sudah dapat menerima
atau memahami jawaban yang telah disampaikan oleh Umiati serta tambahan dari Indah dan Azi tadi? Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada terus Indah dan Azi atas jawaban dari pertanyaan saya tadi, sehingga dapat saya simpulkan bahwasanya untuk menambah pengalaman kita nantinya dalam memilih media pembelajaran sebagai seorang pendidik, yaitu yang pertama tentu kita harus mempersiapkan seperti kita harus lebih mengetahui apa saja faktor-faktor dan kriteria dalam memilih pembelajaran. Dan seterusnya kita dari kini mempelajari bagaimana langkah-langkah dalam memilih media pembelajaran. Selanjutnya, sebagai mahasiswa sekarang saat ini, kita haruslah meningkatkan kualitas diri dan kreativitas. Salah satunya dengan cara itu mencoba untuk merancang membuat media pembelajaran. Selanjutnya yaitu kita ikut terampil dalam menggunakan media pembelajaran. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anissa. Berarti sudah dapat dipahami jawaban yang telah diberikan tadi. Mungkin kita akhiri dari sesi 1, diskusi tanya jawab. Kita lanjut ke sesi diskusi yang kedua. Masih ada 3 kelompok lagi. Silakan untuk raise. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang pertama itu ada Umi Atiyah. Kepada Umi Atiyah, disilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya minta maaf karena off cam karena terkendala jaringan. Baiklah, saya Umi Atiyah, perwakilan dari kelompok 3, akan memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji yang pertanyaannya, apakah pemilihan media pembelajaran telah mencerminkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Umi Atiyah atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, sesi 2. Ada Dinda Sepia Gusli. Kepada Dinda, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, yaitu apakah ada perbedaan prosedur dalam pemilihan media pembelajaran, dan apakah yang membedakan prosedur dalam pemilihan media pembelajaran di SD dan sekolah yang tingkat lebih tinggi. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dinda atas pertanyaannya. Mungkin kita lanjut ke penanya ketiga, ada Ara Febriani. Pada Ara, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Ara Febriani, perwakilan kelompok 1, izin bertanya. Pertanyaannya, kenapa seorang guru harus teliti dan cermat dalam memilih media pembelajaran, terutama di kelas rendah? Tolong jelaskan. Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ara atas pertanyaannya. Kami sudah menerima 3 pertanyaan di sesi diskusi yang kedua ini. Izinkan kami kelompok 6 untuk mendiskusikan kembali jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan oleh rekan-rekan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan kami kelompok 6 waktu untuk berdiskusi. Kami untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan pertama itu adalah pertanyaan dari Umi Atiyah yang akan saya coba jawab sendiri. Pertanyaannya yaitu, apakah pemilihan media pembelajaran telah mencerminkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Baik, izinkan saya untuk menjawab. Menurut artikel yang saya baca, dituliskan bahwa pemilihan media pembelajaran itu telah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Karena untuk menjadi seorang guru harus senantiasa memilih media pembelajaran yang didasarkan pada tujuan yang akan dicapai.
pemilihan media pembelajaran telah direncanakan sebelum proses belajar mengajar berlangsung. Jadi jika pertanyaannya apakah pemilihan media pembelajaran telah mencerminkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, itu jawabannya sudah mencerminkan gitu kan. Jadi kalau ada pertanyaan mengapa pemilihan media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, itu jawabannya agar dapat membantu proses pembelajaran menjadi efektif dan sesuai dengan kebutuhan dari siswa itu sendiri. Nah, mungkin sekian yang dapat jawaban yang saya berikan. Mungkin ada dari teman-teman yang lain ingin menambahkan atau menyanggah jawaban yang telah saya berikan, boleh raise hand. Sekali lagi, apakah dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin menambahkan atau memberikan saran terkait jawaban yang telah saya berikan? Baik, sepertinya tidak ada. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Umi Atiyah. Bagaimana Umi Atiyah? Apakah jawaban yang telah saya berikan dapat diterima? Iya, dapat diterima moderator. Baiklah, kesimpulan yang saya dapat dari jawaban dari moderator ialah media pembelajaran ini sangat mencerminkan tujuan dari pembelajaran. Dan dengan adanya media pembelajaran ini, siswa dan guru sangat terbantu dalam proses pembelajaran. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Umi Atiyah. Mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada pertanyaan dari Dinda Sepia Gusli yang akan coba dijawab oleh rekan saya. Itu ada Gina kepada Fadil, Muhammad Fadil. Maaf. Pertanyaan dari Dinda akan coba dijawab oleh Muhammad Fadil. Kepada Muhammad Fadil, disilakan. Ya, terima kasih moderator. Sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dinda Sepia Gusli. Mana pertanyaannya yaitu, apakah ada perbedaan prosedur dalam pemilihan media pembelajaran? Dan apakah yang membedakan prosedur dalam pemilihan media pembelajaran di SD itu pembelajaran di SD dan sekolah yang tingkat yang lebih tinggi gitu. Ya, secara umum ya prosedur dalam pemilihan media pembelajaran itu sama. Ya, yang membedakannya itu adalah karakteristiknya. Maksudnya di sini adalah tujuan dari pembelajaran tersebut. Apakah itu diberikan kepada anak SD maupun anak tingkat yang lebih tinggi gitu. Dan juga materi pembelajaran itu berbeda. Ya, secara umum tadi sudah dijelaskan ya prosedur pemilihan media pembelajaran itu ada 6 langkah. Ya, teman-teman bisa lihat di makalah maupun PPT yang sudah di-share di grup. Nah, cara memilih media pembelajaran itu sudah dijelaskan juga tadi. Yang pertama yaitu hendaknya mengetahui karakteristik setiap media tersebut. Ya, karakteristik media di SD itu berbeda dengan media tingkat tinggi. Yang kedua, memilih media yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Ketiga, hendaknya memilih media yang sesuai dengan metode yang kita pergunakan. Hendaknya memilih media yang sesuai dengan materi yang sesuai. Dan
dengan yang akan dikomunikasikan gitu. Yang selanjutnya itu hendaknya kita harus memilih media yang sesuai dengan keadaan siswa, jumlah siswanya, usianya maupun tingkat pendidikannya. Ya, media pembelajaran di SD itu kebanyakan lebih berwarna. Tujuannya apa? Itu agar gunanya menarik perhatian, ya menarik perhatian siswa-siswa SD tersebut. Berbeda halnya dengan di SMA atau maupun di SMP gitu. Dan yang terakhir itu kita harus memilih media yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan tempat yang dipergunakan gitu. Nah, namun demikian kita juga harus melihat pertimbangan dalam memilih dan menentukan media pembelajaran itu, baik itu situasi pembelajarannya maupun memperhatikan bagaimana kecocokan media tersebut. Ya mungkin sekian jawaban dari saya. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Fadil yang telah mencoba menjawab pertanyaan dari Dinda Sophia Gusli. Apakah masih ada dari teman-teman yang mungkin ingin menambahkan jawaban yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi? Oke, di sini ada satu, Cindy Alrizki. Pada Cindy Alrizki boleh sampaikan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Baiklah, saya Cindy Alrizki dari kelompok 7. Izin sedikit menambahkan jawaban atas pertanyaan Dinda Sophia Gusli terkait apakah ada perbedaan prosedur dan pemilihan media pembelajaran di SD dengan media pembelajaran di tingkat sekolah yang lebih tinggi atau SMP maupun SMA. Nah, di sini sebenarnya prosedur atau langkah-langkah dalam memilih media pembelajarannya itu relatif sama, namun yang menjadi perbedaan di sini adalah menyesuaikan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak atau sesuai dengan usia anak. Misalnya usia sekolah dasar, SMP dan juga SMA itu tentunya berbeda, dan juga karakteristik dari anak usia sekolah dasar, SMP dan SMA itu pun juga berbeda. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan beberapa karakteristik anak usia sekolah dasar, yaitu anak usia sekolah dasar ini biasanya cenderung suka belajar sambil bermain. Nah, mereka tidak suka mendengarkan guru hanya ceramah di depan kelas. Mereka menyukai media pembelajaran yang menarik dan juga interaktif yang dapat membawa mereka ke dalam pembelajaran, yang membawa suasana pembelajaran itu menjadi asik. Nah, contoh media pembelajaran yang dapat digunakan dengan metode belajar sambil bermain itu, yaitu contohnya ada media kartu dan juga games. Misalnya di sini ada games Monopoly. Nah, selanjutnya karakteristik anak usia SMP dan juga SMA, mereka ini cenderung tidak ingin diperlakukan seperti anak kecil lagi, meskipun pada dasarnya mereka masih mengalami perkembangan. Nah, anak SMP dan SMA ini mereka sudah memulai petualangan untuk mencari jati dirinya sendiri. Nah, adapun beberapa media pembelajaran yang tetap digunakan di SMP dan juga SMA, contohnya ada media serbasika, ada yang media-media yang dapat kita lihat sehari-hari. Contohnya ada media papan tulis, ada media tiga dimensi, media realita, contohnya media-media yang digunakan untuk percobaan pada ilmu sains, dan juga media berbasis multimedia atau media berbasis teknologi. Nah, mungkin sekian penambahan jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Cindy yang telah menambahkan jawaban. Apakah masih ada dari teman-teman yang lain yang masih ingin menambahkan jawaban terkait pertanyaan dari Dinda tadi? Sepertinya tidak ada ya. Jadi yang dapat kita tangkap tadi, kalau misalnya prosedur dalam pemilihan media itu baik tingkat tinggi maupun tingkat rendah itu sama, namun bedanya bagaimana cara menyesuaikan dengan karakteristik anak. Mungkin seperti itu.
Kita kembalikan kepada Dinda. Bagaimana Dinda? Apakah sudah dapat menerima jawaban dari Fadil serta tambahan jawaban dari Cindy tadi? Terima kasih moderator. Saya dapat menyimpulkan tambahan jawaban dari Cindy dan Fadil bahwa secara umum prosedur pemilihan media pembelajaran itu sama dan yang membedakannya karakteristik media pembelajaran tersebut. Yaitu yang pertama ada tujuan pembelajarannya tentu berbeda dengan di SD, di SMP maupun SMA. Dan yang kedua yaitu materi pelajarannya. Dan adapun secara umum prosedur pemilihan media pembelajaran itu yaitu ada 6 seperti yang dijelaskan oleh penyaji sebelumnya. Dan media pembelajaran dapat dilihat sebagaimana diungkapkan oleh yaitu yang pertama hendaknya mengetahui karakteristik setiap media, yang kedua hendaknya memilih media sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yang ketiga hendaknya memilih media yang sesuai dengan metode, yang keempat hendaknya memilih media sesuai dengan materi yang sesuai yang akan dikomunikasikan kepada anak didik tersebut, yang kelima memilih media yang sesuai dengan keadaan siswa, jumlah, usia maupun tingkat pendidikannya. Contohnya itu biasanya anak tingkat rendah kurang terlalu fokus dalam belajar karena masih belum tahu karena masih belajar sambil bermain, sedangkan yang tingkat lebih tinggi itu cenderung lebih bisa lebih dengan cepat memahami apa yang telah dipelajari dan lebih mencari jati dirinya. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinda yang telah mencoba menyimpulkan jawaban dari pertanyaan tadi. Mungkin ini selanjutnya kita beralih ke pertanyaan ketiga sesi 2, pertanyaan terakhir dari Ara Febriani yang akan coba dijawab oleh rekan saya, Gina Selvia. Kepada Gina Selvia, disilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Saya Gina Selvia, izin mencoba menjawab pertanyaan Ara. Di mana pertanyaannya, kenapa seorang guru harus teliti dan cermat dalam memilih media pembelajaran, terutama di kelas rendah? Pembelajaran yang efektif tentunya memerlukan perencanaan yang baik. Begitu juga dengan pemilihan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Pemilihan media pembelajaran dalam pembelajaran juga memerlukan perencanaan yang baik pula. Nah, media yang beraneka ragam jenisnya tentunya tidak akan digunakan semua secara serentak, namun hanya beberapa saja. Untuk itu, guru harus pandai memilih media pembelajaran yang tepat, karena fungsi dan karakteristik media itu berbeda-beda. Guru harus bisa memilih media pembelajaran yang sesuai dengan pelajaran dan sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, untuk kelas rendah, hendaknya guru memilih media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak SD kelas rendah. Misalnya, guru bisa memilih media pembelajaran yang menarik perhatian anak. Misalnya media gambar. Nah, media gambar itu dapat menarik perhatian anak dan juga dapat membangkitkan imajinatif anak. Kemudian, guru juga bisa memilih media pembelajaran, yaitu media autentik untuk anak SD kelas rendah. Di mana media autentik ini yaitu media yang kontekstual atau yang nyata yang ada di lingkungan anak tersebut. Nah, hal itu disebabkan karena siswa atau peserta didik lebih mudah memahami media yang dapat mereka temukan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, menggunakan beda-beda konkret seperti tumbuhan sebagai media pembelajaran. Baik, moderator, sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Gina yang telah mencoba menjawab pertanyaan dari Ara. Bagaimana mungkin ada dari teman-teman lain yang ingin mencoba menambahkan jawaban ataupun memberi saran?
atas jawaban yang telah diberikan tadi. Sepertinya tidak ada ya. Mungkin kita kembalikan kepada Ara. Bagaimana Ara? Bagaimana jawaban yang telah diberikan Gina tadi? Apakah sudah dapat diterima dan dipahami? Baiklah, moderator, saya bisa memahami jawaban dari Gina Selvia tadi. Dan kesimpulannya yang dapat saya tarik yaitu, guru harus bisa memilih media pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran dan keadaan siswa. Untuk di kelas rendah ada 2 caranya, yaitu memilih media yang menarik perhatian peserta didik, dan yang kedua media yang autentik atau kontekstual yang nyata dan ada di lingkungan peserta didik. Sekian dari saya, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin dengan berakhirnya jawaban yang telah diberikan dari Gina serta kesimpulan dari Ara, maka berakhir pula lah sesi diskusi kelompok 6. Baik, mungkin demikian presentasi dari kami kelompok 6. Untuk selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Ibu dosen kita, Ibu Dr. Anda Ting Indrawati MPD, selaku dosen pengampu PMPB Digital. Pada Ibu disilahkan dengan segala hormat. Ya, terima kasih moderator. Siapa yang jadi moderator tadi itu? Rahmania, Bu. Rahmania. Ya. Rahmania ada berapa orang kelompoknya ini? Oh, siapa Muhammad Fadil masuk kelompoknya ya? Iya, Bu. Oke, jadi kalau dari dari penyajian materinya tadi, karena ini masih terkait dengan teori-teori baru ya, teori dari mata kuliah media pembelajaran. Nah, tambah di belakangnya itu berbasis digital. Jadi di situ sudah bertukar judulnya ya, Bapak Fadil, pengembangan media berbasis digital. Nah, gitu pula bunyi dari mata kuliah kita atau judul dari RPS kita ya. Nah, RPS yang dibagikan tidak bunyinya pengembangan di situ kan? Media pembelajaran di SD kan gitu aja bunyinya. Karena belum direvisi. Karena ada usul dari kawan-kawan di jurusan, jadi media itu dijadikanlah mata kuliah namanya pengembangan media berbasis digital. Nah, ditambah supaya agak keren sedikit ya. Nah, itu saja sebenarnya itu. Kalau kita lihat dari kajiannya, kan nampak itu sesudah UTS nanti ada yang berbasis digital karena ada yang IT di situ. Cuman di judulnya tidak berbunyi dia berbasis digital. Nah, makanya Ibu mengatakan dengan teman-teman Ibu yang jelas kita dari pertemuan 1 sampai kita sebelum UTS itu masih materi yang ada di dalam RPS yang lama ini. Jadi mungkin nanti di sesudah UTS barulah kita mengkaji yang digital-digital itu ya. Oke, dari penampilan tadi Ibu lihat dari kelompok 6 cukup bagus ya. Cukup bagus. Jadi semakin hari penampilan-penampilan dari kelompok itu cukup bagus dan perhatian dari semua anggotanya juga. Nah, jadi di sini Ibu melihat dari penampilannya dengan beberapa pertanyaan tadi, kemudian jawaban yang diberikan oleh masing-masing anggota yang dari kelompok 6 cukup menyambung jawabannya itu. Nah, kemudian tambahan-tambahan dari anggota yang lain atau dari anggota diskusi kita di kelas ini cukup bagus. Nah, jadi Ibu yang menambah, yang menjawab, yang bertanya itu sudah ada dalam file Ibu, dalam catatan Ibu ini ya. Siapa-siapa yang aktif dalam kelompok, siapa-siapa yang aktif dalam Zoom. Jadi orang yang tidak aktif dalam Zoom itu sudah Ibu tandai juga. Yang tidak ada muncul dari awal sampai mau habis ini. Yang ditaruhnya di situ hanya sekedar nama. Nah, tapi setelah mau habis ini dia muncul, sudah Ibu tandai di sini. Untuk apa Anda muncul lagi? Tidak perlu lagi dimunculkan wajahnya di situ. Ya, tidak perlu. Sebab Ibu sudah ada tandai di sini.
Dari awal Ananda tidak ada masuk dalam Zoom. Sekarang masuk. Ada yang berfoto, ada yang dengan HP saja. HP pula yang ditaruhnya di situ. Apa pula itu? Tidak usah saya sebutkan orang-orangnya, dia sudah tahu sendiri. Saya sudah pantau di dalam Zoom ini ya. Siapa yang serius, siapa yang tidak. Jadi semakin hari semakin ini Ananda makin mundur. Karena mungkin memang waktu kuliah kita di jam-jam istirahat. Itu mungkin. Itu salah satu penyebabnya. Nah, jadi yang hanya sekedar nama saja yang mencogok tadi itu untuk apa itu? Sekarang dimunculkan lagi wajahnya. Untuk apa Ibu? Tidak perlu lagi. Tidak perlu Ananda itu muncul-muncul di dalam Zoom ini lagi. Sebab dari awal tidak ikut. Jadi saya anggap tidak hadir. Nah, itu resiko. Nah, jangan ditiru pula lah orang tua yang mengadakan Zoom. Orang tua ini iyalah, oke dia tidak ikut. Ini udah ada catatan Ibu di sini. Ibu kan punya juga daftar hadir di rumah. Enggak perlu lagi. Anda cogok-cogokkan pula wajah sekarang ya. Yang sudah dari awal kita mulai dari 1.20. Nah, sampai saat ini sudah jam 3 baru dia muncul. Nah, bayangkan sudah berapa jam itu. Entah tidur dia tadi, entah kemana dia tadi, tidak tahu Ibu. Sekarang muncul, Ibu tidak terima. Nah, otomatis jadi sehingga melihatkan situasi yang seperti ini, ya agak sedikit emosi kita jadinya. Kita saja yang sudah tua masih ikut, masih ada di dalam Zoom. Belum keluar saya. Apa salahnya saya keluar dari tadi? Ini enggak dihargai orang namanya itu kan. Oke lah saya enggak saudara hargai. Teman-teman saudara yang dari kelompok 6 itu tolonglah dihargai sedikit. Yang lain juga. Nah, Ibu tanda aja itu ada sekian, ada 11 orang ya dari kelas ini yang tidak muncul dari awal tadi. Sudah saya cek di sini. Sudah saya cek di Zoom ini. Di layar saya sudah nampak. Oh, yang ini dia hanya sekedar nama saja yang ditaruh. Suara dimutkan. Video dimutkan. Nah, sekarang mau habis ya. Saya mencek lagi. Enggak ada lagi. Udah muncul lagi dia. Sama saja cara kuliah Nanda itu dengan mahasiswa-mahasiswa olahraga. Mahasiswa olahraga kuliah dengan saya seperti itu. Bila perlu dalam lokal luring ya. Nah, permisi Bu. Pergi dia keluar ruangan. Ngapain dia di luar itu? Nah, Ibu, saya lihat dari ruangan merokok. Itu kuliahnya dekat pustaka, ruang pustaka itu dulu. Saya sudah banyak pengalaman melihatnya mahasiswa ini begini. Nah, iya saya biar aja, enggak saya tegur. Nah, 10 menit saya mau habis saya masuk. Untuk apa Anda masuk kata saya? Saya enggak usah Anda polok-olokan ya kata saya. Mentang-mentang Anda orang olahraga, saya enggak takut kata saya. Segitu kan? Nah, itu salah satu contoh. Jadi kita jangan pula tiru-tiru mahasiswa-mahasiswa yang seperti itu. Kita perempuan lagi. Ada 11 orang enggak salah itu tadi. Ada catatan saya di sini. Untuk pertemuan 7 ini orangnya. Untuk pertemuan 6 ini orangnya. Untuk pertemuan 5 ini orangnya yang tidak. Sudah ada catatan bagi saya. Itu merupakan data. Data itu dalam mata kuliah evaluasi ini sebagai pertimbangan nanti dalam mempertimbangkan nilai akhir. Nah, ini saya melakukan pengukuran saja baru ini. Belum lagi penilaian. Jadi penilaian itu dasarnya dari data tadi. Data itu yang disebut pengukuran. Dia yang saya ukur di pertemuan sekian ini tidak masuk. Di pertemuan sekian ini tidak masuk. Sudahlah tidak ikut memberikan ide, memberikan saran, memberikan jawaban atau tambahan dari jawaban itu. Hadir saja tidak di dalam. Berapa kali ruginya? Nah, itu akibat ya. Akibat kita kuliah daring. Sebenarnya kalau untuk daring, untuk Ananda cukup baik. Ananda bisa bergolek-golek di rumah. Tapi untuk dalam keadaan kuliah, ya masuklah sebentar. Pakailah jilbab tuh. Ini ada yang pakai jilbab, tapi asal di tonggokan saya di kepalanya gini jilbab tuh. Tanda tadi entah kemana. Entah lalu, entah apa. Ibu kan udah ceritakan di semester lalu ada itu mahasiswa Ibu ya. Dia berolok, entah enggak tahu, dia dikiranya saya enggak masuk dalam Zoom. Mamangku entah guliang tuh pakai cek lo, bedadah lo tangan gitu. Bikin malu aja kerjaan itu. Kita udah besar.
mau mengajar, mau jadi guru lagi. Guru apa? Guru yang profesional. Ini caranya aja enggak profesional ini. Nah, kita membicarakan media tadi teori. Bagaimana cara memilih media itu? Sudah banyak jawaban pertanyaan yang diberikan oleh kawan tadi. Ragu saya jadinya ini ya. Nah, jadi dari penampilan itu nanti tolong ketua ya, ketua ketua kelas juga ketua di dalam penampilan kelompok 6 tadi. Jangan lupa nanti Anda kirimkan ke Ibu ya kesimpulan dari hasil diskusi kita tadi. Kemudian kalau bisa tolong diinikan videonya dalam diskusi tadi. Jadi siapa yang bertanya, siapa yang menjawab, Ibu sudah ada catatan, tapi Ibu ingin mencocokkan saja lagi. Nah, jadi dalam pemilihan media tadi apa-apa saja yang menjadi proses dalam proses ya tadi media itu bagaimana kita memilihnya, apa-apa yang jadi pertimbangan. Tadi kan ada ditambah dijawab oleh si Muhammad Fadil tadi. Ya, Muhammad Fadil tadi yang menjawab ya, Fadil. Iya. Nah, ada tadi dikatakan kita melihat dari karakteristik, kemudian dari tujuan kata Nanda tadi ya, kemudian melihat dari peserta didik kita, apakah sasaran itu melihat dari audien kita, tingkat SD kah dia, tingkat SMP kah dia. Nah, kemudian dari segi materi. Nah, itu tambahan oleh Ibu ya, sedikit kita mempertimbangkan materi yang akan kita sampaikan itu harus kita sesuaikan dengan media-media yang akan kita pilih. So, sasaran dari materi di sini, materi pembelajaran yang akan diberikan itu adalah yang berkaitan dengan 3 aspek, yaitu materi yang bersifat konsep, materi yang bersifat prinsip, dan materi yang bersifat fakta. Nah, itu harus kita pertimbangkan itu. Nah, kalau materi yang bersifat konsep, apa media yang cocok? Nah, itu tergantung lagi dari bidang studinya. Nah, kalau sekarang kan kita pakai kurikulum K13. Nah, itu dengan tema kan? Dengan tema. Nah, satu tema ada mungkin sekitar 6 subtema. Nah, jadi ada juga yang satu tema itu 3 subtemanya, tergantung dari tingkat kelasnya. Kalau kelas rendah biasanya itu satu tema 6 subtema. Jadi ya 5 ada 5 dan 6. Ada yang 6, ada yang 5. Jadi kalau yang 5 itu biasanya untuk 5 hari. Jadi satu subtema 1 hari. Atau 1 PB-nya, 1 pertemuan. Jadi pembelajaran 1 subtema. Tapi dia menyangkut kepada 1 subtema. Nah, jadi masing-masing setiap jelas kita melihatnya. Jadi di sini ada kaitannya prosedurnya itu ya, konsep, prinsip, fakta. Jadi ada beberapa tema. Untuk 1 bulan ada 4 subtema ya. Di satu minggu itu biasanya. Itu yang jadi yang ditambahkan oleh kawan tadi. Bagaimana prosedur memilih media? Ya, yang pertama kita lihat dulu apa kebutuhan, apa tujuan pembelajaran. Kemudian bagaimana pula karakteristik media. Bagaimana pula karakteristik metode atau metode apa yang dipakai. Nah, kemudian apa pula materi. Nah, materi tentu ada kaitannya dengan tujuan. So, tujuan pembelajaran yang kita rumuskan itu berdasarkan dari materi yang ada dalam kurikulum. Apa materi-materi yang kita pelajari. Nah, itu yang nampak oleh Ibu tadi ya. So, saya lihat dari dari partisipasi ikut serta ini yang agak sedikit saya kecewa ya. Kecewa dengan Nanda ini. Tidak usah saya sebut lah orang. Dia tahu sendiri itu siapa orangnya. Dan siapa ya, saya tadi ikut enggak? Nah, itu tahu dia itu. Tidak usah saya sebut orangnya karena dia sudah dewasa. Jadi kalau sudah dewasa tidak perlu lagi diberitahu. Tidak perlu diingatkan lagi ya. Nah, yang serius dari pagi, dari jam kita masuk tadi 1.20, tidak ada dia keluar dari Zoom itu. Sama dengan kelas yang tadi. Kelas yang pagi tadi itu ada evaluasi mata pelajarannya. Dengan BP 20. Nah, kalau dia mau izin, dia angkat tangan. Dibikinnya di sana di chat itu, Bu, saya izin mau ke belakang. Jadi ada sedikit sopan santunnya. Dalam pendidikan kan begitu.
Di dalam satu interaksi atau satu kaitannya terjadinya interaksi antara guru dan murid, antara siswa dan guru, nah itu adanya saling harga menghargai, hormat menghormati. Ini tidak ada sama sekali. Jangankan saya yang akan dihargai, dihormati. Kawannya sendiri yang menampilkan untuk kelompok 6 tidak dihargainya itu kan. Emang saya lah seorang, ini lalu. Kiranya kita tidak nampak. Saya kan buka layar ini. Nampak semua video Anda ini. Siapa yang serius. Ada yang kuliah sedang bagan duit, kan? Ketawa-ketawa, bagai. Dengan siapa dia ketawa, pinya kuliah juga. Ada yang serius. Dari mulai kita masuk 1.20 tadi. Sudah apa dia sudah standby dia. Enggak ada pindah-pindah duduknya di situ aja. Tolonglah ditahan sedikit. Kalau kita luring kan Anda dalam kelas ini kan. Enggak juga keluar-keluar kan. Paling kalau keluar ya ke toilet mungkin. Ini apa kerjanya yang 11 orang? Tamangan itu. Manggaleh atau apa? Sedang jualan atau gimana? Jangan pula terjadi seperti semester lalu ya. Ada yang sedang di atas mobil. Mana Nanda nih kata ibu. Pulang kampung bu, hanya nampak ada tebus di tebus nih dua. Apa pakai lo sandaran di kepalanya, bantal kepala itu. Hanya satu zoom Jawa. Sakit ya wak lihat tuh. Apalah kerjanya itu. Karena nak ikut zoom tak usah. Ya izin bu jalan lo kan. Itulah salah satunya yang kita lihat dari apa. Ini kan materi kita mengenai berkaitan dengan pemilihan media ya. Gimana media-media itu yang dipilih. Jelas pertimbangan. Satu lagi penekanannya, tadi itu mungkin tidak ada terdengar oleh Ibu, bahwa media yang akan kita pakai itu juga kita pertimbangkan dari fasilitas yang ada di sekolah. Lalu kita akan memakai media-media digital. Nah, kita lihat fasilitasnya. Ada enggak komputer? Ada enggak jaring internet? Tentu begitu. Nah, kalau kita mengajar nanti di desa, ada enggak internet di desa itu? Ada enggak sekolah itu punya komputer? Nah, ini yang kadang-kadang tidak terpikir oleh orang ya. Bahwa katanya media itu penyembangnya digital-digital. Padahal sasaran kita nanti kita akan mengajar, jangan Anda mengharapkan mengajar di kota. Bayangkan Anda mengajar di desa. Dapat di Mentawai diangkat nanti. Nah, gimana? Terbayang nggak di situ? Apa media digital yang akan dipakai di situ? Sedang di Padang saja kita ini nggak muncul di Zoom ini, maaf karena jaringan. Nah, kendala jaringan saja. Jaringan ini yang jadi alasan saja itu. Menjadi momok saja dia jaringan itu. Sikit-sikit jaringannya. Itu. Jadi saya lihatlah alasan-alasan itu kan. Ada yang, kita berapa orang laki-laki ini ya Pak Fadil? 2 orang Bu. 2 orang. Si Abiyu ya, Abiyu Putra apa enggak ada muncul-muncul itu. Udah berapa kali kuliah enggak ada dengan Ibu muncul. Apa yang akan dikasih nilai nanti? Jangan menyesal nanti sama saya. Oh, Ibu kejaik sama DG nilai. Nah, terima aja lah nanti nilainya apa adanya lagi. Kalau gagal kan bisa mengulang. Nanda kan masih BP 21 ya. Nah, masih panjang itu waktunya. Itu salah satu ya. Jadi yang lain-lain itu Ibu pujikan bagi yang hadir. Yang setia hadir di dalam Zoom. Itu dipujikan, dikasih bisa A+ dikasih itu. Kalau ada nilai A+ dikasih. Karena partisipasi ini merupakan persentase yang paling banyak dalam pertimbangan untuk memberikan nilai. Kalau kita di dalam perkuliahan sekarang daring itu ada 50% bobot untuk partisipasi atau case method. Ini partisipasi. Nah, ada dalam catatan ini yang partisipasi orangnya itu aja di lokal lokal pengembang media berbasis digital AT03 ini. Nah, itu saja. Cobalah aktif semua. Jangan karena aktif diminta untuk masuk mencogok dalam Zoom aja enggak. Nanti kalau bilang Ibu Tingko nyinyir, ya oke. Memang saya udah nyinyir, udah tua kan. Saya menyadari pula memang usia orang tua itu kan nyinyir. Nyinyir itu dalam arti kan bisa supaya Anda itu berubah.
Nah, itu yang nampak oleh Ibu. Tolong nanti ketua ya, si Nia, si apa, pokoknya kelompok ini Padil. Jangan lupa nanti share ya Padil. Laporan dari apa kita dari kuliah kita tadi, kemudian dari videonya melakukan diskusi tadi. Jadi apa mana videonya nanti, tolong Anda kirim ke Ibu ya. Kalau di dalam apa kan sudah dibilang oleh Izan itu, oleh Bang Izan, tolong dibuatkan apa dimasukkan ke dalam YouTube katanya supaya bisa dimasukkan diupload nanti ke e-learning ya. Jadi absen jangan lupa sekali lagi, tolong Anda buat di e-learning. Walaupun di e-learning bagi orang-orang yang tidak muncul tadi, ya Ibu sudah ada catatan di sini. Oke, itu mungkin yang bisa Ibu berikan penekanannya materi tadi itu. Dalam materi itu ada materi yang bersifat konsep, ada prinsip, ada fakta. Jadi berdasarkan dari bagian materi-materi tadi itulah kita juga melihat media apa yang cocok. Jadi kita janganlah mengkaji media-media yang muluk-muluk itu ya. Nanti kecewa saja kita di sekolah. Kita pergi ke sekolah, tidak ada ketemu yang kita harapkan. Jadi kita mengharapkanlah fasilitas yang ada di sekolah. Jadi sepertinya ya fasilitasnya yang ada itu seperti komputer, misalnya jaring internet. Nah, sedangkan kita di Kota Padang saja ini ya masih banyak terputus-putus, apalagi di daerah. Tapi kita wajib mengetahui media atau pengembang media yang berbasis digital. Kalau tidak pandai pula saudara, ya tuh parah pula itu. Senang Ibu senang gaek lah ke pensiun ya Ibu pandai ya. Oke Nanda ya, itu saja mungkin yang Ibu bisa menambah. Sebenarnya kita sampai jam 4 nak, jam 4 kurang ya. Jam berapa kita? Ya 50 menit kali 3 itu 150 menit. Oke. Ibu kembalikan ke moderator. Baik. Mana Nia tadi? Ya. Silakan Nia. Ya, Bu. Kita ucapkan terima kasih pada Ibu Tin Indrawati yang telah memberikan saran dan masukan atas berjalannya diskusi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator ingin menyampaikan mungkin sedikit kesimpulan dari makalah yang telah dijelaskan kelompok 6 tadi. Terkait dengan media pembelajaran adalah sesuatu yang bisa membantu untuk mempermudah dalam mendapatkan suatu informasi serta meningkatkan semangat belajar. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran itu ada dana atau material, kemudian ada materi pelajaran, peserta didik, dan jenis-jenis media. Nah, secara umum, prosedur pemilihan media pembelajaran yaitu ada 6 buah. Ada menentukan apakah pesan yang disampaikan itu merupakan tujuan pembelajaran atau hanya sekedar merupakan informasi atau hiburan. Yang kedua, menetapkan apakah media itu dirancang untuk keperluan pembelajaran atau instruksional atau alat bantu mengajar atau peraga. Yang ketiga, itu menetapkan apakah dalam usaha mendorong kegiatan belajar tersebut akan digunakan strategi afektif, kognitif, atau psikomotorik. Yang keempat, menentukan media yang sesuai dari kelompok media yang cocok untuk strategi yang dipilih dengan mempertimbangkan ketentuan atau kriteria kebijakan, fasilitas, kemampuan produksi, dan biaya. Yang kelima, itu mereview kembali kelemahan dan kelebihan media yang dipilih, bila perlu mengkaji kembali alternatif-alternatif yang ada. Kemudian yang keenam, perencanaan pengembangan dan produksi media tersebut. Nah, sekian kesimpulan yang dapat kelompok 6 simpulkan. Baik, dengan berakhirnya kesimpulan serta saran yang telah Ibu dosen berikan tadi, maka saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di diskusi hari ini, dan kami mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami dalam menyampaikan diskusi pada hari ini. Terima kasih pada teman-teman semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah, teman-teman. Sebelum keluar kita ambil SS dulu teman-teman. Tadi 34, sekarang kok 33. Record, Gina.